Perhatian pemerintah terhadap perkembangan teknologi khususnya AI sepertinya udah mulai kelihatan nih. Jadi Kominfo itu katanya tengah menyiapkan aturan teknologi AI. Kira-kira aturannya akan seperti apa? Langsung aja kita bahas di studi kasus episode kali ini. Seperti yang teman-teman tahu bahwa perkembangan teknologi AI di tahun 2023 ini bisa dibilang cukup signifikan. Bermunculan banyak teknologi menggunakan teknologi AI. Dan juga mulai bermunculan banyak jenis pekerjaan baru yang berhubungan dengan AI juga. Intinya banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan bantuan AI. Selain dari sisi positifnya, tentunya ada juga pihak-pihak yang menganggap kehadiran AI itu mulai mengancam manusia, terutama dari sisi pekerjaan yang mulai banyak digantikan oleh AI. Pembahasan terkait AI ini udah menjadi topik internasional, makanya Indonesia pun turut serta dalam pembahasan ini. Dan di Indonesia sendiri yang berhubungan dengan teknologi dari sisi lembaga pemerintah ya tentunya adalah Kominfo. Makanya Kominfo yang punya peran besar dalam membuat regulasi terkait AI ini. Untuk aturannya sendiri itu belum ada atau dapat dikatakan masih dalam proses diskusi. Tapi melalui artikel yang gue dapat nih di katadata.co.id, di situ udah ada kisi-kisi kira-kira aturannya itu bakalan fokus ke bagian yang mana aja. Atau bisa dibilang ada poin-poin yang bakal ditekankan dalam membuat aturan tersebut. Menurut Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, Kominfo itu mendorong kolaborasi 3P terhadap AI. Nah, 3P ini apa? Yaitu policy, platform, dan juga people. Atau bahasa Indonesianya itu kebijakan, aplikasi, dan sumber daya manusia. Penjelasannya seperti apa? Kita mulai dari policy dulu atau kebijakan, di mana regulasi mengenai AI harus bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu, berfungsi sebagai dasar melakukan tindakan afirmatif seperti menutup kesenjangan digital dan memfasilitasi transfer teknologi AI. Yang gue tangkap secara pribadi atau opini gue setelah membaca ini adalah bahwa ketika ada regulasi terkait AI, itu nggak boleh terlalu mengekang perkembangan teknologi AI-nya. Tapi perkembangan teknologi AI-nya itu juga jangan sampai membuat adanya kesenjangan di sana. Lalu lanjut, yang kedua dari sisi platform atau aplikasi. Pembahasan terkait platform ini lebih ke arah diskusi, di mana diskusinya itu mengenai keamanan AI harus ditempatkan melalui platform multilateral yang inklusif dan memungkinkan setiap pemangku kepentingan mengekspresikan keprihatinan secara terbuka. Jadi di sini yang gue tangkap adalah ketika mereka itu ingin membuat regulasi terkait AI, harus dapat masukan dari berbagai macam stakeholder atau pemangku kepentingan. Di mana tentunya setiap stakeholder itu punya keresahan-keresahan tersendiri lah terkait AI. Dan kemudian platformnya itu nggak boleh platform yang eksklusif. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang join, nggak boleh. Harus inklusif, jadi semua orang itu bisa join. Mungkin muncul pertanyaan di benak kalian, kira-kira siapa sih pemangku kepentingan ini? Di artikel ini sih nggak dijelasin ya siapa. Cuma kalau kita logikain aja, kemungkinan besar itu datang dari organisasi-organisasi keprofesian. Seperti dari dokter itu ada ID, kemudian dari guru ada PGRI. Lalu memungkinkan juga dari lembaga-lembaga yang mengatur terkait ketenaga kerjaan dan juga organisasi dari pengusaha. Intinya akan dapat banyak perspektif dari berbagai macam organisasi yang berada di bidang mereka masing-masing. Lalu poin yang ketiga adalah people atau SDM, sumber daya manusianya. Pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan di tengah perkembangan teknologi. Kesiapan SDM juga menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat dan memitigasi resiko AI. Ya, sebenarnya poin ketiga ini adalah yang menjadi concern utama dari AI ini, di mana kehadiran AI itu udah mulai banyak nih menggantikan pekerjaan manusia. Sebenarnya sih masih ketakutan ya. Jadi harusnya dalam pembuatan regulasi terkait AI ini udah memikirkan tentang sumber daya manusia nantinya akan diapakan. Apakah mereka akan dilatih atau mungkin nanti akan diberikan pembatasan. Pokoknya jangan sampai dengan kehadiran AI ini SDM kita itu jadinya tertinggal.
Jadi setidaknya kalau pekerjaan kita itu diambil AI, kita itu bisa move on ke pekerjaan baru yang menggunakan AI juga. Karena kan memang ada jenis-jenis pekerjaan baru yang muncul karena kehadiran AI kan. Jadi kita bisa move on ke sana. Jangan sampai dengan kehadiran AI itu manusia terganti, jatuhnya malah muncul banyak pengangguran juga. Selain terkait skill utamanya, tentunya juga ada pembelajaran moral di mana kita menggunakan AI itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang memang kepentingan manusia. Jangan sampai untuk hal-hal yang tidak baik atau menyakiti orang lain. Tidak boleh seperti itu. Berkaca dari 3 poin tadi, diharapkan bahwa pemerintah itu bisa menghasilkan regulasi yang benar-benar menaungi perkembangan teknologi AI ini. Mungkin nantinya regulasi ini akan muncul banyak batasan-batasan terkait penggunaan AI. Tapi di sisi lain, harusnya bisa mendorong kemajuan SDM dan juga meningkatkan kemunculan startup-startup yang bergerak di bidang teknologi AI. Karena sejauh ini kebanyakan teknologi AI itu yang datang masuk ke Indonesia ya dari luar. Makanya tadi di bagian policy itu ada transfer teknologi atau transfer ilmu terhadap AI. Kemungkinan besar ya tujuannya itu agar kita bisa menciptakan AI kita sendiri, AI dari Indonesia. Bukan cuma pakai AI yang dari luar. Sehingga dari sisi SDM, teknologi, itu kita bisa bersaing dengan dunia internasional nantinya. Harapan kedepannya sih seperti itu ya. Oke, jadi itulah pembahasan terkait rencana Kominfo itu untuk menyiapkan regulasi terhadap AI. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau dari gue sendiri sebagai antusias teknologi, sangat setuju dengan kemunculan regulasi AI. Cuma harapan gue sih digodoknya itu jangan terlalu lama juga, tapi jangan terlalu cepet juga. Karena takutnya perkembangan teknologi itu kan cepet banget nih, dan AI juga termasuk itu. Takutnya ketika mereka itu kelamaan, nanti regulasinya itu udah gak relevan. Tapi kalau terlalu cepat, takutnya regulasinya itu malah jadi asal-asalan dan jatuhnya bisa membebankan salah satu pihak. Dan harapan lainnya adalah semoga regulasi nanti itu bisa mencerminkan perkembangan teknologi beberapa tahun ke depan. Bahkan kalau bisa berpuluh-puluh tahun ke depan lah. Sehingga nggak banyak dilakukan perubahan atau amandemen terhadap regulasi yang ada. Jadi itu dia harapan dari gua. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.